Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بلغ واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني وجميع صوره وفراهه وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا وخصوصا معلم شافي هذا من كياجي صبري نمسر كياجي سبيل الرشاد كياجي مرشدي كياجي اسكندر كياجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبي ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا مجلس في المسجد البركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qaidil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jududihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal mukarramat minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ashadakumullah. Segenap para mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat,
khususil khusus Al-Mukarramun yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Barokah dan semua para pemakmur Masjid Al-Barokah, pecinta syariat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk terus patuh dan taat dalam syariat, dan akhirnya insya Allah hidup kita ini akan diakhiri pada waktunya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabab izin kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab kebesaran salawat dan salam kita kepada Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kudrah Allah kembali kita bermuajahah, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka sama-sama kita mencari ridho Allah melalui majelis thalabul ilmi, majelis silaturahim, majelis makmurin masjid, majelis syiar agama, juga majelis iktikaf, dengan niat nawainal iktikaf amadumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat baik kita datang ke tempat ini, mudah-mudahan insyaallah menjadi wasilah perantara apa yang menjadi dosa kita diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi aib kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi urusan kita juga dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, setelah kita menghadapi Ramadan sekaligus bulan Syawal ini, kembali kita bertemu atau berjumpa lagi. Walaupun saya secara pribadi dengan bapak-bapak belum sempat ketemu ketika bulan Syawal, mau ngucapin minal aidin udah basi, udah kelamaan. Tapi ala kulli hal insyaallah bil gulub, dengan hati walaupun enggak ketemu. Tapi kalau tempat di mana tempat ngaji, semua rata-rata emang pada lebaran nyampe tuh. Yang tempat ngaji saya ngajar di Kelapa II, di Tenabang, di Perumnas, yang saya tungguin BDN doang kagak nyampe. Tapi ala kulli hal insyaallah, kalau kata orang kampung, kalau di kampung-kampung nih biasanya, kalau di kampung-kampung kalau lebaran datang suka begini, Ustadz kita lebaran, yang kedua kita ngelamar lagi nih, begitu. Kalau kata orang kampung tuh ngelamar lagi. Biasanya guru atau yang diamanahin ngajar ketika lebaran biasanya itu lamaran lagi katanya, pelamaran ulang. Kalau kata air mah isi ulang. Nah di situ ada ijab kabul. Ini kira-kira masih diamanahkan nggak untuk mengisi di masjid yang sebelumnya kita diamanahkan di tempat tersebut. Tapi sekali lagi ala kulli hal berhusnuzon. Kalau saya berhusnuzon, mudah-mudahan ini karena kesibukan dan segala lain hal yang akhirnya bulan Syawal kita belum bertatap muka, belum sempat bersilaturahim. Tapi insyaallah mudah-mudahan segala apa yang menjadi kehilafan kita sesama manusia, terkhusus al-fakir yang diamanahkan di tempat ini, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak khilaf dan salah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kembali kita ketemu bulan Dzulqa'dah dan seterusnya, dan berharap mudah-mudahan kita pada waktunya ketemu Ramadan lagi dan ketemu lagi dengan bulan Syawal lagi. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk menambah kualitas
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Minahus Saniyah. Saya ulangin lagi sekali lagi, kitab Al-Minahus Saniyah ini kitab perjalanan kesufian Syekh Ibrahim Al-Matbuli yang ditulis oleh ulama besar juga minas sufiyin, yakni Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu beliau banyak beberapa susunan kitabnya. Nah, ini kitab ini menceritakan perjalanan kesufian seorang ahli sufi besar, yakni Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu anhu. Jadi kalau makna bebasnya, kalau kita pengen tambah dekat sama Allah, ada beberapa proses tahapan yang kudu kita jalanin. Makanya kitab ini isinya wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat, undakan-undakan untuk sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Kalau boleh saya ulangin, buat ngulangin apa yang kita baca, di antara lain wasiat yang paling pertama adalah kita suruh istiqomah dalam tobat. Itu yang pertama. Jadi tobat kita kudu istiqomah. Makanya ada istilah, orang kalau istiqomah dalam tobat pasti dia bisa istiqomah dalam taat. Makanya minta dalam doa, ya Allah istiqomahkan kami ya Allah dalam tobat ya Allah. Nah itu yang pertama wasiat beliau nih dalam kitab ini. Kita yang pertama suruh istiqomah dalam tobat. Yang kedua, dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, wasiat atau nasihat yang kedua beliau, watrukil mubahat tolaban litarakil maqamatil aliyah. Kita meninggalkan perkara yang mubah, jangan kata yang haram, jangan kata yang syubhat, yang mubah kita suruh tinggalin. Maksudnya yang mubah, setiap perkara yang mubah kalau kita dahului dengan perkara yang baik maka menjadi baik. Contohnya apa yang mubah tuh? Makan, minum, jalan, lari, tidur, itu perkara mubah tuh. Kalau hukum mubah definisinya kita kerjain boleh, kita tinggalin boleh. Kita kerjain kagak dosa, kita tinggalin kagak dosa. Nah sebagai orang beriman yang lagi pengen cari deket sama Allah, jangan ampe begitu. Artinya jangan ada istilah dikerjain kagak apa-apa, ditinggalin kagak apa-apa. Apa yang kita kerjain bagaimana caranya kudu berpahala. Kan kalau mubah ya boleh-boleh aja, walaupun pahalanya nggak ada, tapi bisa jadi berpahala. Contoh makan kita baca bismillah, jalan kita niatin baca bismillah, kita ngobrol niatin perkara yang manfaat. Nah itu namanya ninggalin perkara yang mubah tapi bisa jadi sunnah gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahdhar min daqaiqir riya. Kita kudu hati-hati dari riya yang alus. Daqaiqir riya, jadi riya yang alus. Kemudian yang keempat adalah wahdhar min adzal khalqi. Kita hindari dari nyakitin makhluk. Bukan cuma manusia, binatang, pohon-pohonan. Kita bener-bener kudu jaga adabnya. Jangan kata sama orang, jangan kata sama tetangga, jangan kata sama temen, sama binatang, sama pohon. Itu kita nggak boleh sembarangan tuh. Makanya pernah saya ceritain ada beberapa riwayat ahli sufi, dia tobat cuman gara-gara semut dia bawa, padahal nggak sengaja tuh. Dia pengen balikin lagi ke tempat semula karena semut yang tadi diwitai di satu tempat sampai dia bawa pulang ke tempat yang lain. Kesian katanya, dia saudaranya kagak jauh banget ini. Dia entah begitu dia datang kemari, nah saudara gua kemana nih? Tuh gara-gara yang katanya dia beli korma tuh, akhirnya balik lagi ke tempat asal di mana beli korma, cuman pengen naruh semut doangan. Kalau kita kan iseng, kecoa kita balik-balikin biar kagak bisa jalan. Nah itu tuh
adal kholqi, kita hindari menyakiti makhluk tuh. Kemudian yang kelima, wasiat beliau yang berikutnya, wahdar aidon min akli ghairil halal, hati-hati makan dari perkara yang enggak halal. Itu proses selanjutnya tuh, wasiat selanjutnya biar kita tambah dekat sama Allah. Apa yang kita konsumsi, makanan minuman itu kudu lebih apik. Semakin tua semakin apik dalam urusan makanan. Jangan serampangan, apa aja disikat, apa aja dimakan, apa aja diminum. Baik itu haram bidzatihi atau haram bihukmihi. Haram bidzatihi bisa jadi zatnya udah jelas haram, khomer, daging babi itu jelas. Ada lagi haram bihukmihi, zatnya halal, dia makannya roti, makannya nasi, minumnya air putih, cuman dia beli, dia dapat dari perkara yang haram. Itu sama tuh. Nah, kita semakin tua semakin pengen dekat sama Allah. Nah, kudu lebih apik sama yang begitu-begitu. Itu yang kelima. Kemudian nasihat yang keenam, wahdar aidon minal haya'it tabi'i, hati-hati juga dari haya, malu yang tabi'i, yang berkarakter. Malu ada kaitannya dengan keimanan kita karena al-haya minal iman, tapi ketika malu berkarakter itu sampai kita melakukan sesuatu yang mestinya nggak malu, nah kita bikin malu, itu nggak boleh. Kemudian yang ketujuh, wahdar aidon min ghisyil ghirqah, waspadalah dari ghisyil ghirqah. Ghisyil ghirqah itu ghisyil ghirfah. Ghisyil ghirqah itu tipuan dalam urusan kerjaan. Jangan dalam kasab usaha kita gampang nipu orang. Nah, itu hindari. Kemudian yang kedelapan, wajahid nafsaka, kita perangin nafsu kita kudu semakin perangin. Jangan diturutin hawa nafsu. Kalau udah diturutin tuh hawa nafsu mungkin kolokan, dan kita semakin susah berat tambah ibadah. Yang kesembilan, walzamil uzlah, lazimkan diri kita buat uzlah. Uzlah itu ngindarin dari orang banyak. Daripada kita kongkok-kongkok kemudian manfaatnya kurang ada, kita kongkok-kongkok kemudian ternyata mudorotnya lebih banyak, uzlah. Makanya ada kalanya ada ahli sufi yang ampe nyampe ke hutan, bukan dia belagu nggak pengen muamalah, tapi karena cara beruzlah itu dia lebih cepat buat sampai ke Allah. Walaupun ada cara yang kita semakin bermuamalah kita bisa jaga, juga nilai kebaikannya semakin banyak. Kemudian yang kesembilan, yang kesepuluh, walzamis sumta, maka lazimkan kita untuk banyak diem. Apa perkara yang kurang pantas, yang gak ada manfaatnya, lebih baik kita diem. Lebih baik kita nggak usah komen. Kalau kata orang sekarang, no comment. Karena sekarang perkara di masyarakat banyak nih, dia kagak ngerti pape, tahu-tahu ngomongin. Nah, ini bahaya nih. Makanya lisan, lidah itu salah satu menjadi alat yang paling bahaya. Apa yang menjadi bagian amalan kita bisa jadi bumerang. Pahala kita bisa jadi hilang, kebaikan kita bisa jadi hilang karena kita ngomong sembarangan apa yang kita belum tentu tahu. Nah, ini hal-hal begini nih. Maka lebih baik walzamis sumta, lazimkan olehmu diem. Pak, katanya Bu Anu begini-begini, katanya Pak Anu begini-begini. Udah, lo nggak tahu, diem aja. Nah, itu usahain kita ajak saudara kita, istri kita, anak kita biasain kayak begitu. Karena kadang-kadang itu salah satu bagian yang bikin cacat fasah semua kebaikan kita. Nah, sekarang kita masuk yang ke-11. Apa yang ke-11? Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wala tatruk qiyamal laili, wala tatruk, dan jangan engkau tinggalkan qiyamal laili, akan bangun malam. Ini undakan berikutnya nih. Selain tadi yang ke-10,
undakan berikutnya, kita kalau mau tambah dekat ame Allah jangan tinggalin qiyamul lail. Apa alasannya? Fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail nurun, itu cahaya. Bagi siapa? Lil mukmini, bagi orang mukmin. Cahaya kapan yang jadi sebenarnya? Yaumal qiyamati, halnya nanti di hari kiamat. Ngapain itu cahaya? Yas'a, dia berjalan, min baina yadaihi, di hadapannya seorang mukmin, wa min khalfihi, dan di belakangnya seorang mukmin. Itu alasannya dah. Jadi kita kalau pengen dekat ame Allah, yang selanjutnya yang kudu kita dawamin, jangan ditinggalin walau rakaat ini. Kalau saya bangunin santri itu ikut solu tahajud, solu qiyamul lail walau rakaatain, walaupun cuma 2 rakaat. Jangan ditinggalin walaupun cuma 2 rakaat. Jadi dawamin, yang penting syukur-syukur lebih, tapi jangan ditinggalin walaupun 2 rakaat. Kenapa? Emang karena yang namanya qiyamul lail itu bisa jadi cahaya. Nanti penting tuh di yaumil qiyamah, itu cahaya bakal ngiringin di depan ame di belakang kita sebagai orang mukmin. Kita dikawal. Kalau depannya ame belakangnya kita dikawal, udah aman dah. Nah, jadi ujung-ujungnya kembali ke kita juga buat kita. Dan kepentingannya nanti di akhirat itu. Kemudian yang berikutnya, wa fi kalamihim, dan di dalam pendapatnya kalamnya para mutasawwifin. Apa kata para mutasawwifin, orang-orang soleh? Man tola wuqufuhu baina yadaillahi ta'ala fi zulami, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yauma tazalzulil aqdami. Mantola, siapa orang yang lama, wukufuhu, berdirinya, baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala. Kapan? Fizzulami, di dalam kegelapan. Apa ganjarannya? Sabbatallahu ta'ala, maka Allah akan menetapkan apanya? Qadamaihi, akan kedua kakinya. Kapan itu? Ala siroti, nanti di jembatan sirot. Yauma tazalzulil aqdami, di mana hari itu banyak orang yang terpleset kakinya. Jadi kalau kata orang Depok, jejeg, kakinya napaknya jejeg di jembatan sirot. Itu tuh, itu manfaat yang penting juga di alam akhirat nanti tuh. Jadi kata sebagian para mutasawwifin, yang namanya orang yang selalu qiyamul lail, bahkan banyak, tambahin lagi, lamain lagi. Nah, semakin lama semakin banyak dia qiyamul lail, semakin jejek tapak kakinya. Sabbatallahu alaihi, maka Allah akan tetepin kakinya, jejegin kakinya tuh, enggak tazalzul, enggak terpleset. Kemudian wa qad rawa Muslimun, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Muslim fi sahihihi, di dalam hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil laili. Afdhalus salati, adapun salat yang paling utama, ba'dal maktubati, setelah salat maktubah 5 waktu. Apa itu? As-salatu fi jawfil laili, adalah salat di tengah malam. Jawfil lail, hadis sahih Imam Muslim. Kata Rasulullah, salat yang paling top, yang paling afdol setelah sholat 5 waktu itu qiyamul lail, sholat malam, sholat fi jawfil laili, sholat di tengah malam, ibadah di tengah malam. Kemudian warawal Baihaqi, dan telah meriwayatkan siapa Imam Baihaqi, wan Nasai, dan Imam An-Nasai.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamati fayunadi munadin fayaqulu ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhuluna jannata bighairi hisabin thumma yu'maru bisairin nasi ilal hisabi. Rasulullah pernah menyatakan menyatakan hadis di dalam satu riwayat, yuhsarun nasu, dikumpulkan manusia, fi sa'idin wahidin, nanti di satu lapangan, yaumal qiyamati, kapan itu halnya nanti pada hari kiamat, fayunadi munadin, dan ada suara berseru nanti. Jadi kita lagi dikumpul ini di alam mahsyar, di mauqif, tahu-tahu ada munadin, suara. Apa itu kata suaranya? Fayaqulu, maka berkata suara tersebut. Suara tersebut nanya, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Aina, di mana? Alladzina, orang-orang, kanu, yang mereka itu, tatajafa, menjauhi, junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madaji, dari berbaring. Jadi bahasa aja, mana dulu orang-orang yang kagak tidur banyak bangun malam, mana orang yang kagak kebanyakan tidur dulu, mana orangnya gitu. Jadi bahasa aja, alladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji, mana orang yang enggak menjauhi lambung dari madoji. Madoji ini tempat berbaring. Kalau bahasa kita ini, mana nih orang dulu yang kagak kebluk, mana yang kagak kebluk gitu. Makanya dari sini nih banyak ada juga ulama fikih yang berpendapat orang ibadah malam enggak mesti qiyamul lail. Makanya ulama fikih sebagian pendapat orang ibadah malam enggak kudu qiyamul lail. Ada dibagi tiga. Ada qiyamul lail, ada sholatul lail, ada ihyaul lail. Tiga tuh. Emang yang paling sepakat kalau udah ibadah malam qiyamul lail. Qiyamul lail itu tahajud, sholat tahajud tuh. Kalau sholatul lail, sholat sunnah apaan aja yang sholat apaan aja yang dilakukan malam, itu sholatul lail. Kita sholat taubat malam, sholatul lail. Kita sholat sunnah mutlak malam, sholatul lail. Kita sholat sunnah wudu lagi malam, itu kategori sholatul lail. Bedanya apa ya? Kan kalau syarat tahajud, dia di antara lain dia kudu tidur dulu. Misalnya begini, akan ada kejadian, ada orang kagak tidurnya, kan ada kadanya ada orang bangun tidur, ada yang susah tidur. Dia udah jam 1, udah jam setengah 2 masih warawiri aja. Warawiri. Temannya nih, lu masih warawiri aja, jag-jig aja, daripada lu jag-jig, mendingan lu sembahyang sama tahajud. Dia ngomong begini, gue belum tidur. Kan tahajud kudu tidur, gue belum tidur ini nih, susah tidur. Nah kalau belum tidur tetap aja boleh sholat malam. Ya udah wudu aja. Ya sholat jangan niat sholat tahajud, jangan usolli sunat tahajud. Ya udah usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi sholat sunnah mutlak. Atau di sholat taubat, usolli sunat taubat rakaataini, Allahu akbar. Atau di sholat tasbih, usolli sunat tasbih rakaataini lillahi. Itu semua kategori sholatul lail. Karena emang dia belum tidur dulu. Ada juga tuh yang begitu tuh, suka begitu kalau ditanya, enggak gue belum tidur, entahlah saja dia tidur jadi alasan. Gue kalau udah tidur akhirnya kebluk, kagak bangun-bangun. Jadi gue kagak tahajud ini gitu. Kita pengen tahajud, kita belum rebaan. Walaupun tidurnya tuh yang dimaksud tidur tuh nggak mesti pules lama, enggak. Yang penting asal tidur sebentar aja, itu udah tidur udah. Walaupun tidurnya duduk dong, tidur. Walaupun tidurnya itu nggak sampai ngebatalin wudunya, udah tidur. Kan ada tidur duduk yang kagak membatalkan wudu, ada kan.
yang selama pantat kita masih mutamakin tapi kita tidur. Nah itu banyak orang praktek kapan? Lagi Jumatan. Udah pulas tuh tidur. Batal gak? Nggak batal. Biar kata ngimpi 3 kali judul. Ada Jumatan ada yang ngiler, ada juga emang pulas banget itu, lelah banget kali ya. Emang begitu tuh orang kalau susah tidur gak usah berobat. Yang satu pergi ngaji, yang kedua pergi zikir, yang ketiga Jumatan. Cepet tuh tidurnya. Ada lagi yang ngiler. Batal gak? Enggak. Ngiler yang najis itu ngiler kalau kita tidurnya bebaring. Kalau kita begini enggak, karena dia keluar dari sini. Kalau kita tidur rebaan, bebaring, itu dari sini yang keluar, makanya batal. Makanya di mana rata-rata masjid dilarang tidur dalam masjid, dilarang tidur dalam masjid. Khawatir ada najis yang nempel ke karpet, begitu doang kan tidur. Tapi kalau dia tidur duduk kagak. Nah kita lagi pengen tahajud, kadang tidur bener kagak bisa tidur. Kalau kata orang Betawi, njerejeb. Nah udah cukup dia buat tahajud udah, sampai nggak batal wudu. Walaupun nggak batal wudu. Nah itu ada orang yang begitu tuh. Nah makanya nggak kudu qiyamul lail, ada sholatul lail. Ada lagi alasan lagi. Makanya ada yang ketiga, ihyaul lail. Ihyaul lail itu menghidupkan malam dengan ibadah, nggak mesti sholat. Lu aja gijig aja udah malam begini, mendingan lu sembahyang sono, gue elek nggak mesti sholatul lail. Udah dah sono, mendingan baca Quran, udah nggak usah perlu sholat. Ya baca Quran lagi, mata gue sepet kalau gini hari. Alasan aja dah. Udah dah nggak usah baca Quran, lo pegang tasbih aja dah, zikir. Ya gue kalau tidur cepet banget tidur. Ya udah, yang ketiga kalau dia nggak bisa juga, nggak mau juga, tafakur tuh yang paling enak dah tuh. Ngerenungin. Tafakur itu merenungkan sesuatu yang bisa ningkatin iman kita kepada Allah, merenungkan apa yang Allah ciptain, baik yang ada di luar dalam diri kita atau dalam diri kita, atau merenungkan dosa kita mulai dari akil balik. Itu enak lagi tuh, artinya enak lagi, udah lebih simpel lagi. Makanya ibadah tuh ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Nah jadi di saat kita nggak bisa, nah itu kategori ihyaul lail tuh. Ihyaul lail tuh menghidupkan malam. Dia nggak pakai sembayang di males, baca Quran dia ogah, zikir megang tasbih dia kagak mau. Ya udah, nyeduh kopi liong, ke teras, ambil ngerokok, ya ambil ngerunungin. Masya Allah, langit cakep banget ya Allah, bikin langit sampai begini. Ya Allah, lihat daun, dipikirin daun tadinya hijau bisa kuning, ntar kering, ntar tumbuh lagi. Ambil ngerokok, ambil ngeliong, ditafakur tuh diri, jangan berdua tuh ngerumpi diri, ngeruningin, tetafakur tuh. Jadi tafakur kalau di tengah malam yaitu udah kategori ihyaul lail. Walaupun tafakur, kita bicara tafakur nggak mesti malam, tapi ketika kita kerjain malam masuknya ihyaul lail, menghidupkan malam. Nah itu ada bahasa pembagian tentang orang ibadah di malam itu. Tadi intinya ada 3, ada qiyamul lail, ada sholatul lail, ada ihyaul lail. Qiyamul lail itu udah tahajud, itu yang paling top tuh. Yang kedua, kalaupun gak tahajud, sholat sunnah apaan aja, karena emang dia belum tidur. Yang ketiga, apaan aja yang dia lakuin, baca Quran kek, baca buku kek yang manfaat, zikir kek, atau tafakur, merenungkan ciptaan Allah, atau merenungkan dosa dia mulai dari akil balik. Nah jadi itu kenapa di sini bahasanya tatajafa junubuhum, di mana orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Berarti kan nggak tidur dia. Nah nggak tidur, ada yang tahajud, ada yang sholat sunnah selain tahajud, atau ada orang yang baca Quran, ada yang zikir, atau yang ada yang tafakur doangan. Dia nggak tidur tadi tuh sambil ngopi,
Nah itu ngerenungin ciptaan Allah gitu. Nah jadi intinya begitu tuh. Jadi nanti di yaumil kiamah kita lagi dikumpulin ada suara, mana orang yang kagak tidur kalau malam dia ibadah. Itu wahum, dan mereka itu qalilun, sedikit kata Rasul. Jadi begitu ditanya ada suara, mana yang suka ibadah malam? Itu yang diri dikit. Begitu ada orang yang ada kelompok orang dikit, kemudian fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk ke sorga bi ghairi hisabin, udah pakai tanpa di BAP, udah masuk, nggak pakai di BAP, udah nggak pakai diinterogasi dulu, kagak, bi ghairi hisab, tanpa dihisab, udah nggak pakai ditanya-tanya, masuk udah masuk. Nah itu tuh salah satu yang memotivasi kita tuh. Jadi biar kita masuk surga kalau pakai ditanya, kebanyakan ditanya, karena banyak orang yang kelihatannya soleh, kemudian kesolehannya itu banyak hilang, ibadahnya banyak hilang, ketika ternyata pertanyaannya panjang, hisabnya panjang. Naudzubillah tuh. Makanya kita minta ame Allah supaya kita mati nanti ke sorga jangan sampai pakai dihisap, jangan pakai dihitung. Makanya ada surah apa, hal ataka haditsul ghasyiyah, lataka haditsul ghasyiyah, yang kalau diantara sunnahnya kita bacanya itu waktu sholat Jumat rakaat kedua. Nah itu kan ada surah yang di ujung ada doa yang disunahkan tuh. Salah satunya misalnya ada jawaban surah Wattin. Kalau imam baca Wattini itu ada sunnahnya juga, makmum suruh baca doa atau menjawab. Kalau Wattini kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah imam maka sunnahnya kalau baca Wattini suruh diem sebentar, makmum suruh jawab bala nahnu minasyahidin. Itu minimal itu bala, itu kan kayak bentuk pertanyaan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apakah Allah menurut kamu benar zat yang maha paling bijaksana? Kita jawab bala, iya. Nahnu minasyahidin, kami termasuk orang yang menyaksikan Allah itu zat yang paling bijaksana. Nah ada satu surah dia lagi disunnahin jawab, makmum suruh imam suruh diam sebentar. Itu surat Al-Haqqah haditsul ghasyiyah, wujuh yaumin ghasyiyah aminatun nasibah. Terus apa lagi? Nah ujungnya apa? Isabahum, yang begitu tuh. Jadi lupa. Apa? Al-Haqqah tuh baca dari awal panjang amat. Al-Haqqah haditsul ghasyiyah, wujuh yaumin ghasyiyah bataslah narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum illa min dari. Ujungnya itu apa? Itu ada hisabahum. Nah kita suruh berdoa tuh, Allahumma yassir umurona, ya Allah mudahkan kami dalam hisab, ya Allah jangan hisab kami, ya Allah mudahkan kami dalam hisab. Itu di ujung surah Al-Ghasyiyah. Pokoknya makanya sunnah imam itu jangan langsung ruku, di antara lain ketika baca surah Wattini sama surat Al-Ghasyiyah, karena makmum disuruh ada sunnah dia berdoa di situ. Nah itu yang ada hisabahum, apa lupa kalau begini. Itu biasanya disunnah baca kalau kita sholat Jumat tuh, sholat Jumat atau sholat Id. Kalau sholat Id sunnahnya sabihis, yang kedua Al-Haqqah haditsul ghasyiyah. Sama sholat Jumat sunnahnya sabihis amel hatta haditsul ghasyiyah. Nah itu di ujung ke suratnya tuh, hisabahum, tentang hisab. Nah jadi yang namanya orang sholat tahajud, dawamin sholat tahajud atau qiyamul lail, itu salah satu manfaat ganjarannya dia masuk surga kagak pakai di BAP, dia kagak pakai ditanya-tanya, udah masuk gitu. Kemudian warawa at-Tirmidzi, dan telah meriwayatkan siapa Imam at-Tirmidzi, apa kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina.
qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffaраtus sayyiati wa manhatun anil itsmi wa fi riwayatin lit Tabrani wa matradatun liddai anil jasadi. Masih hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail, lazimkan olehmu untuk qiyamul lail. Itu Rasul yang nyuruh. Kita suruh lazimin, biasain. Cuman ini masalahnya pembiasaan itu kita butuh riadoh. Kalau emang kalau urutan sholat sunnah, sholat tahajud paling top. Cuman kalau bentuk riadoh, sholat sunnah, tahajud jangan dulu atau jangan diperbanyak dulu karena nanti takut kagak awet. Makanya kalau urutan riadoh itu melatih diri, riadoh itu membiasakan diri ame sholat sunnah. Makanya urutan riadoh sholat sunnah, yang pertama sholat sunnah rawatib. Waratib itu qobliyah ba'diyah. Jadi kita jangan muluk-muluk sholat sunnah yang banyak, yang berat-berat dulu dah. Kalau dalam riadoh nih, kita akrabin dulu ame sholat sunnah rawatib. Kalau udah 40 hari berturut-turut kita awet sholat rawatib, tingkatin sholat sunnah yang lain. Kalau dalam urutan kedua sholat sunnah yang lain itu sholat duha, qobliyah ba'diyah, kita udah dawam tuh di masjid kayak di sono kayak di mana kayak 40 hari berturut-turut kita kagak tinggalin tuh. Nanti undakan kedua sholat duha, nanjek kita dawamin 40 hari berikutnya sholat duha, tapi tetap masih dijalanin rawatib. Entar nanjek lagi sholat duha, entar 40 hari berturut-turut naikin lagi sholat yang berikutnya, sholat sunnah yang berikutnya. Nah nanti yang berikutnya yang keempat baru tahajud. Tahajud juga riadohnya jangan yang langsung sepertiga malam, karena kalau malam kan ada pembagian ada 3, seperawal malam, seperdua malam, sepertiga malam. Emang yang top yang sepertiga malam. Cuman kalau lagi riadoh jangan yang sepertiga dulu, bisa kaget kita. Orang bangun tahajud jam 12:30, sholat tahajudnya langsung banyak lagi. Begitu subuh diketiduran, hari subuh jam 7. Kita riadohnya yang mendekati subuh aja dulu. Subuh misalnya 4:30, setengah jam sebelumnya kita udah bangun, seperempat sebelumnya kita udah bangun, udah niatin tahajud di situ. Entar naik lagi jam 3, naik lagi jam 2, naik lagi jam 1, begitu. Itu namanya riadoh. Riadoh itu melatih diri, membiasakan diri. Nah pembiasaannya ini yang susah gitu. Makanya kalau kita kagak istiqomah, susah buat istiqomah, itu begitu gitu. Karena lagi rajin mau ke masjid, entah begitu hilang. Dapat gusuran kali, juga gak kelihatan lagi. Begitu ya namanya manusia, ya begitu tuh. Turun naik. Nah biar manteng nih istiqomahnya ini nih, mantengnya ini yang susah. Kita kan zigzag lurus, zigzag lagi. Nah salah satunya sholat sunnah begitu riadohnya. Tapi yang jelas di dalam hadis yang tadi kata Rasulullah, yang namanya sholat sunnah atau qiyamul lail kita suruh lazimin. Walaupun sunnah tapi fatwain diri kita sholat qiyamul lail wajib gitu tuh. Jadi kita kudu bikin fatwa buat diri kita sendiri. Itu namanya alaikum biqiyamil lail. Kenapa emang kata Rasulullah fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail itu satu, da'bus solihina qablakum, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Kan kita doa minta supaya kita jadi orang soleh, anak kita biar jadi soleh. Allahumma ja'alna minas solihin. Kalau kemarin bulan Syawal di antara ulama nyusun doa Allahumma ja'alna minat taibin, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang taubat. Wa ja'alna minal abidin, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang ahli ibadah. Wa ja'alna minar raqiin, ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang ahli dalam ruku. Wa ja'alna minas sajidin, ya Allah jadikanlah hamba kami yang ahli dalam sujud. Wa ja'alna minal
masuk ke baru solihin, jadikanlah hamba-hamba yang menjadi orang soleh. Waj'alna minas salimin, ya Allah jadikanlah hamba-hamba kami yang hamba-hamba jadi orang yang selamat. Baru waj'alna minal aidina wal faizina bi rahmatika arhamar rahimin. Itu namanya kita doa tuh. Nah, di antara doa yang kita minta waj'alna minas solihin, ya Allah jadiin kami dong ya Allah digolongin orang-orang soleh. Nah, kalau kita pengen digolongin orang soleh, kebiasaan orang soleh sebelum kalian, kata Rasulullah, itu suka melazimkan tahajud qiyamul lail. Jadi kita kudu paksain diri kita tuh. Jadi fatwain diri kita tahajud itu wajib buat kita, walau rokaatain, sekalipun cuma 2 rakaat. Gitu. Orang kalau udah kebiasaan tahajud nih, nggak tahajud perasaan ada yang kurang. Sama dia juga begitu, duha begitu juga ada yang kurang. Dan yang kedua, kalau udah istiqomah enaknya nih, suatu saat andai kata kita sakit atau benar-benar ada halangan, tetap fakutiba minhu. Misalnya kita biasa rawatib nih, nggak usah tahajud dulu, rawatib biasanya dia qobliyah ame ba'diyah pasti dikerjain, karena tahu-tahu dia lagi uzur, lagi sakit meriang, lagi di rumah sakit, akhirnya dia ngerjain yang fardu doangan tuh, tetap wa kutiba, dia tetap dicatat apa yang dia kerjain ketika fisiha warrogo, ketika waktu lagi sehat itu tetap dicatat sama Allah. Kenapa emang? Karena dia udah rutin qobliyah ba'diyah, dia udah rutin tahajud, dia udah rutin duha, itu udah alaikum, udah lazim. Begitu kita lagi sakit, toto kita kagak kerjain, tetap dicatat ame Allah. Malaikat nyuruh, disuruh ame Allah, ya malaki, wahai malaikatku, uktub ma amila qoblal marodi. Hei malaikatku, catat amalan to orang, amalan hambaku yang dia kerjain waktu sehatnya. Sakit dia kagak ba'diyah, sakit dia kagak duha, sakit dia kagak puasa Senin Kemis, sakit dia kagak puasa ayyamul bid. Tapi kalau sehat dia biasa kerjain, tetap dicatat tuh. Nah, itu buah dari bentuk keistiqomahan begitu. Jadi yang pertama kata Rasulullah, kenapa kita kudu biasain? Karena yang namanya tahajud itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Yang kedua, wa qurbatun ila rabbikum, karena tahajud itu bisa mendekatkan kalian dengan Tuhan kalian. Kemudian yang ketiga, yang namanya tahajud itu wa mukaffiratus sayyi'at, jadi kifarat kesalahan, tebusan dosa kesalahan yang kita punya. Kita jalanin hari aktivitas dari pagi nih, terus ngerasain kita banyak salahnya. Nah, cara-cara nebusin dosa ancem ntar malam dah. Ntar malam nih kudu tahajud rada banyakan. Perasaan kenapa? Aktivitas dari subuh dari pagi tadi saya banyak salah dah. Nah, maka tahajud itu salah satu mukaffiratus sayyi'at, tebusan kifaratnya kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, apa itu manfaatnya tahajud? Kata Rasulullah, qiyamul lail wa manhatun anil itsmi, manhatun anil itsmi, mencegah dari perbuatan dosa. Ame yang dosa-dosa kita udah kagak iem, ame yang dosa-dosa, ame yang Allah murka-murka, kaki kita udah berat, udah ogah. Jadi bahasa, kalau dalam bahasa kitab Mau'izatul Mu'minin, ketika dia di tempat kebaikan dia mustarih, betah. Ketika di tempat keburukan dia kagak betah, ngegeringsangan, kagak betah. Orang kalau diajak ngaji tempat enak dia betah, atau kagak berasa. Cepet ya, udah jam 7, cepet ya, udah jam 8. Tapi begitu diajak konduangan udah duang-dutan, udah kan buru-buru pulang aja. Wah betah dah, itu biduan melintir begitu mulu, gak betah tuh. Tapi kalau kebalikannya, diajak ngaji ngegeringsangan, lama banget sih, lama banget ya. Udah dah. Begitu tempat kondangan, lihat biduan melintir, tak dulu, mantep nih, mantep. Nah, itu ciri tuh, orang udah jauh tuh. Nah, yang tahajud itu salah satunya manfaatnya dia bisa ngedeketin sama Tuhannya. Yang kedua, yang berikutnya bisa nebusin dosa.
ame dosa itu bisa tercegah. Wa fi riwayatin lit-Tabrani, dan di dalam riwayat Imam At-Tabrani nambah satu lagi, wa matradun lidda anil jasad, nolak penyakit dari jasad yang dia punya. Jadi bukan penyakit hati doangan, penyakit zohir, penyakit batin, penyakit jasmani, matrodatun, tertolak. Makanya tempo hari yang lagi musim corona itu banyak yang tahajud, penyakit apa aja orang kalau udah tahajud matrodah. Dan itu banyak riwayat, banyak kejadian, banyak tuh, banyak artinya cerita bukan cerita, ya emang kisah nyata. Dan mungkin antum bapak ada yang pernah ngalamin, dia udah saking stresnya berobat penyakit ame dirinya, ke dokter udah kesana kagak baik-baik, udah deketin ame Allah udah, salah satunya dengan jalan tahajud. Udah deketin nama Allah, yang penyakit dari Allah, udah Allah kita serahin nama Allah lagi. Wa ufawidu amri ilallah, aku serahkan urusanku sama Allah. Berobat udah, minum obat udah, udah, serahin nama Allah. Nah itu banyak riwayat tahu-tahu penyakitnya hilang begitu aja. Atau ada virus yang membahayakan, udah itu matrodah lidah lil jasad anil jasad. Jadi itu diantara manfaat orang ibadah, diantara lain tahajud, salah satunya tertolak penyakit ada anil jasad, dari jasad kita itu tercegah penyakit virus apa aja. Nah antibodinya salah satunya tahajud, itu yang paling berkeramat, antibodi yang paling keramat tuh. Kemudian waruya Ibnu Abid Dunya warwa, dan telah meriwayatkan siapa Imam Isa Ibnu Abid Dunya wal Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ashabul laili. Adapun paling mulianya umatku kata Rasulullah siapa? Yang pertama hamalatul Qur'an, pembawa Qur'an. Maksudnya penghafal Qur'an. Penghafal Quran. Jadi penghafal Quran walaupun tidak 30 juz, minimal di antara Quran ada yang kita hafal. Itu dah. Syukur-syukur di atas juz amma, tapi minimal juz amma dah gitu. Jadi jangan kita punya pemikiran, gue bukan ditunjuk imam rawatib, gue ngapalin juga percuma, udah nggak usah ngapalin gitu. Nah jadi kita ngapalin Quran bukan urusan kita di imam jadi imam rawatib atau kagak, karena minimal di antara Quran yang 114 surah ada surah yang kita hafal. Jangan timbang kuliah kulu, ya minimal tanjekin dikit-dikit gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ashabul laili, orang yang suka akrab dekat ame qiyamul lail. Jadi kata Rasulullah itu asrafu ummati. Kemudian warwa At-Tabrani fil Kabiri, dan meriwayatkan siapa Imam At-Tabrani fil Kabiri di dalam kitab Al-Kabir. Apakah sabda Rasulullah, man bata lailatan, siapa orang yang tidur halnya pada malam hari, fi khiffatit minat ta'ami, di dalam ringannya makan, wasyarabi dan minum, yusalli kemudian di salat, tadarokat haulal huri, maka dia akan mendapatkan di sekelilingnya al-hur, bidadari, hurul ain, hatta yusbiha, sampai pagi. Ada orang suka jadi istilah, aduh lapar banget nih, gua kagak bisa tidur, lapar begini nih. Jadi malah yang disuruhnya orang tidur dalam keadaan khiffati minat ta'am, ringan ame makan ame minum. Jadi jangan kita malah mau tidur kita kenyangin perut kita. Jadi siapa orang yang tidurnya itu di dalam soal makan ame minum dia khifah itu dia ringanin, udah nggak usah makan, nggak usah lagi jangan banyak makan lagi, udah mau tidur. Nah itu tidurnya tuh kita dikelonin bidadari sampai pagi. Itu tuh kan gampang banget itu, timbang jangan makan. Kalau kita nih kalau hal-hal begini nih, kalau dokter yang ngomong kita patuh nih. Tapi kalau kitab hadis itu jarang.
Tapi kalau dokter aja ngomong, banyak yang patuh tuh. Dia nggak boleh makan malam, kata siapa? Dokter, Rasul, dokter. Kalau kita bilang dokter, pahalanya kagak ada. Jadi kurangin makan malam, jangan kata dokter, kata Rasul. Karena Rasul bilang, siapa orang yang tidur pada malam hari, tidak banyak makan atau nggak makan, fi khiffatit ta'am wasyarab, makannya udah jangan ditambahin lagi, orang dia udah mau tidur. Nah itu kata dokter, bukan kata dokter tuh, kata Rasulullah. Nah kalau begitu tuh kita lakuin, bukan cuma badan sehat, pahala aja dapat gitu. Nah jadi bahkan fadilahnya, dia nanti begitu sholatnya dia bakal mendapatkan di dalam, dikelilingi oleh bidadari hatta yusbiha, sampai pagi. Jadi begitu dia tahajudnya, bangun malamnya, itu bidadari ikut nongkrongin gitu, hurul ain hatta yusbiha, sampai pagi. Nah itu kira-kira, karena ini masih panjang nih, pada intinya bahwa di antara wasiat selanjutnya, kalau kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab ini, untuk upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, intinya tahajud, qiyamul lail kita kudu wajibin, lazimin, walau rakaat ini, sekalipun cuma 2 rakaat. Apalagi kita semakin tua, semakin sepuh, nah sholat sunnah tuh kudu semakin doyan, kudu semakin akrab gitu. Karena itu yang bisa menularkan kepada anak cucu kita tuh nanti di rumah. Itu otomatis nular tuh, kebaikan yang Buddha kita dawamkan itu bisa menularkan, bisa tuh. Ada satu riwayat tuh, makanya kenapa kita suruh dawamin, karena nularin. Selain jadi mahasina, mahasina tuh cerita yang baik, yang kedua bisa mafasima, bisa nularin. Pada waktunya anak kita biasa tahajud nih, nanti pada waktunya walaupun anak kita belum doyan tahajud, begitu kita mati aja deh baru dapat klik nih enak dia tahajud. Ya kita tahajud aja, maksudnya jadi contoh, itu jadi mahasina, kebaikan cerita baik kita. Cucu kita kalau kita biasa melakukan sholat tahajudnya, atau nggak sholat tahajud dah, misalnya sholat awabin, atau dia suka etikaf maghrib sampai isya, entah cucunya jadi mahasin, jadi cerita, cucu sama cucu cerita, mbah gua kalau lagi sholat tahajud lama dah, mbah gua kalau lagi sholat habis maghrib sampai isya dia kagak pulang lagi, dia mah baca banyak, bacanya sembahyangnya banyak, doanya lama. Nah itu namanya mahasin, cerita baik ditinggalin sama anak cucu. Kalau udah diceritain sama anak cucu, entar pada waktunya Allah tularin tuh. Itu yang paling terpenting itu, bisa jadi nur kebaikan kita bisa ketempelan. Kalau ada istilahnya orang cari ilmu kesaktian, kemudian dia punya khodam, punya jin, kemudian anak cucunya bisa ketumpangan, itu bisa kejadian. Sama begitu juga amal soleh, kalau yang sudah kita dawamkan nanti bisa menularkan buat anak cucu keturunan kita. Nanti pada waktunya dia dapat kliknya tuh, kan susah dapat kliknya, enaknya tuh susah. Iya ya enak juga ternyata tahajud, enak ya, berasa ya, adem ya, tenang ya. Nah itunya susah tuh, kita ngalamin tuh semua tuh. Iya ya sholat tasbih enak nih. Nah itu kliknya itu tuh. Nah itu salah satu yang diharapkan, bukan cuman buat diri kita tapi menjaga keturunan kita semua. Mudah-mudahan dengan sebab majelis pagi hari ini, apa yang menjadi kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salah satunya adalah mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua terus untuk kita melakukan kebaikan, salah satunya yakni qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat sunnah di tengah malam, atau menghidupkan malam hari dengan semua ibadah. Mudah-mudahan dan akhirnya kita berdoa, anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita semua mudah-mudahan dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan, dan akhirnya mudah-mudahan keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil karim. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis ighfir lana dhunubana ustur lana uyubana ikshif lana qurbana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid al barakah bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairal sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.